Tadi gitu. bilang katanya tidak ada. Sekarang ngomong sesudah. Iya, saya manggil om tolong gitu, tapi habis itu om Kuat naik. Terus? Om Kuat naik, dia bertanya ke saya, "Sus, kenapa ibu?" gitu. Terus saya jawab, "Saya tidak tahu om, soalnya saya nemuin ibu udah kayak gini gitu, udah tergeletak di sini." Terus? Om Kuat juga megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu Om Kuat. Terus? Ya habis itu nggak lama itu Om Joshua mau naik tapi dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Supir kan? Siap, Supir kan? siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya perkara megang apa, tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu, kenapa? Oh, saya pegang kakinya dulu ya. Ya dia, "Kenapa Sus, ibu kayak gini?" "Saya tidak tahu om." Tapi pas Om Kuat megang kakinya, ini kakinya dingin banget gitu. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, hei kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Paham? Nanti kamu ditanya anggota majelis lain, ditanya saudara jaksa, ditanya penasihat hukum, berubah lagi ceritamu. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan saudara Kuat? Saya minta tolong Om Kuat untuk memapah ibu. Terus? Terus saya angkat ibu di papa itu, tak peluk sambil diangkat untuk masuk ke kamar. Saya bantuin Om Kuat, tapi Kamar mandinya bukan jadi satu dengan kamar? kamar mandinya di luar. Oke, di luar. Terus? Saya masuk ke dalam untuk memapah ibu. Ibu tak peluk dari depan, terus Om Kuat menjaga-jaga di belakang. Habis Oke, itu, saudara Kuat terusan jaga-jaga di belakang. Terus? habis itu saya masuk ke kamar. Terus saya dudukin ibu dulu untuk beres-beres kasurnya yang berantakan. Saya beresin kasur, selimut, sama bantal, sama tata kembali untuk nidurin ibu. Baru habis itu saya nidurin ibu ke kasurnya ibu dulu. Terus? Habis itu saya ngambil minyak kayu putih untuk mengusap kakinya ibu dengan kayu putih. Oke, kemudian? Kemudian nggak lama kelamaan ibu nanyain Om Riki sama Om Richard, nanya sama Om Kuat, "Riki mana, lagi ngantar barang-barang anaknya ibu ke TN, terus ibu minta untuk pulang, terus ibu minta untuk ditelepon Om Riki sama Om Richard." Saya tidak tahu antara nelpon siapa, tapi Om Kuat buka kodenya HP-nya ibu yang ngomong, buka kode HP-nya ibu, tapi ibu yang ngomong sama mereka antara Riki. Berarti di dalam kamar ada siapa saja? Ada saya sama Om Kuat. Terus? Habis itu saya diam, ibu nelpon mereka berdua, Riki sama Richard, tapi saya tidak tahu siapa yang ditelepon. Nyuruh pulang, ibu nelpon 2 kali.
Habis itu Om Kuat keluar nyuruh saya untuk ngunci pintu-pintu kamar. Pintu kamarnya ibu sama pintu kacanya ibu disuruh kunci. Saya tidak tahu Om Kuat kemana. Saya di dalam sama ibu di dalam Siapa? kamar. Saya sama ibu di dalam kamar. Terus? Nah, habis itu Om Kuat keluar, saya nggak tahu kemana. Setelah itu Om Kuat naik lagi untuk bukain pintu. Saya buka, nggak lama kelamaan Om Richard sama Om Ricky datang langsung naik ke lantai 2. terus Harus naik ke lantai 2. itu saudara masih di dalam. Masih di depan Oke. kamarnya ibu. Saya Terus? udah pindah posisi. Habis itu Om Ricky nanya, ibu mana? Ada di kamar. Baru masuk Ricky sama Kuat. Kalau setahu saya Ricky sama Kuat masuk. Habis saya Om Richard nanya, Bibi kenapa nangis gitu. Saya jawab, ibu sakit Om gitu. Saya ngobrol sama Om Richard di tangga Terus paling terdakwa atas. ini ikut naik ke atas. Om Richard Ya, ikut nggak? ikut naik. Masuk. Tidak, saya masuknya saya tidak tahu, tapi saya ngobrol sama Om Richard di tangga. Saat saudara Ricky dan Kuat masuk ke dalam kamar, saudara ada di mana? Saya udah turun. Saudara udah turun. Siap. Apa alasan saudara turun? Ya saya turun soalnya kan udah ada. Iya, apa alasan saudara turun? Nggak ada alasan. Tidak ada alasan. Apakah saudara disuruh pergi atau saudara? Tidak ada. Kan majikan saudara sedang sakit dan cuman saudara satu-satunya yang perempuan. Kenapa saudara tinggalin majikan saudara yang sakit? Ya saya ingin turun aja soalnya kan mereka kan udah di dalam, Om Ricky sama Lah Om iya, Kuat. kan yang perempuan kan cuman saudara. Masuk di akal nggak cerita saudara ini? Kalau saudara Putri itu benar, ketika laki-laki apalagi sopir dan ajudan naik dan masuk ke dalam kamar, maka dia harus ditungguin sama asisten yang sama-sama perempuan, kecuali tidak ada di situ. Kenapa saudara tiba-tiba pergi? Itu nggak masuk di akal. Saya pergi. Iya kan ke saudara bawah. pergi meninggalkan toh? Siap. Ketika saudara Ricky dan Kuat datang, Siap. apa alasan saudara meninggalkan? Ya pengen beres-beres aja di bawah. Bukan, karena saudara banyak bohongnya. Nggak masuk di akal. Kuat itu cuman sopir loh. Ricky ini ajudan. Sementara Putri Chandrawati adalah istrinya Jenderal Bintang 2. Jauh sekali levelnya. Nggak masuk di akal gitu loh cerita saudara ini. Saudara bercerita bersaksi seperti ini tujuannya adalah menguatkan sangkaan bahwa ada masalah di Magelang. Apakah sebelum saudara Putri jatuh, saudara tahu di mana posisi saudara Joshua? Saya tidak melihat sama sekali. Saudara tidak tahu sama sekali sebelum saudara disuruh naik ke atas ke kamarnya saudara Putri ngelihat. Saudara melihat nggak Joshua ada di mana? Saya tidak melihat. Tapi pas saya sebelum Om Kuat nyuruh untuk naik, saya di kamar ART samping. Terus? Saya ada Om Joshua melintas dari garasi. Samanya cerita kalian di dalam BAP. Saya melihat saudara Joshua melintas. Itu sama keteranganmu yang disampaikan antara terdakwa. Emang kamu bisa melihat ada kacanya? Kok bisa kamu melihat seperti itu gitu loh? Di kamar tuh kan lewat depan saya gitu Om Joshua. Saudara tahu nggak sebelum itu di dalam dakwaan jaksa penuntut umum saudara Joshua berada di kamar Putri 15 menit? Tahu nggak? Saya tidak tahu.
bahwa saudara Joshua dipanggil oleh saudara Putri untuk ngobrol di dalam kamar selama 15 menit. Saya tidak tahu